Ya, kenalkan nama saya Damar Surapanstu dengan NIM 24 1018 dari kelas B mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ITS Algo 2 kemarin karena begitulah. Di sini saya ingin share screen dulu. Eh, ya, ini. Jadi di sini adalah hal nomor satu tentang sisi kembar. Deskripsi soal adalah sebuah fungsi rekursif yang mencetak pola segitiga sama sisi berdasarkan bilangan bulat positif n sebagai tinggi segitiganya. Aturannya seperti ini. Contoh bentuknya 4, contoh bentuknya ya, bentuk segitiga. The faktorial n kemarin dan if n sama dengan i, return dan n lainnya. Nanti jika direct hasilnya seperti ini. Jadi eh, faktorial i, n itu mendefinisikan sebuah fungsi rekursif bernama faktorial dengan dua parameter i sebagai indeks iterasi dan n sebagai tinggi pola segitiga seperti yang tadi sudah disampaikan di soal tadi. If n sama dengan i itu kondisi penghentian rekursif ketika nilai n sudah sama dengan n, fungsi akan berhenti ke return. Terus ukuran ini itu untuk mencetak spasi sebanyak n dikurangi i tanpa new line n, yaitu tujuannya untuk membuat segitiga rata tengah. Untuk print yang ini itu mencetak bintang sebanyak 2 kali i tambah 1 agar jumlah bintang membentuk segitiga simetris. Terus buat yang ini faktorial kurung i plus 1, n itu pemanggilan rekursif untuk mencetak baris berikutnya. Jadi menaikkan i satu per satu sampai sama dengan n. N sama dengan 4 menentukan tinggi segitiganya. Print faktorial, print kurung faktorial, kurung 0, n, kurung 2, itu memanggil fungsi faktorial dimulai dari i sama dengan 0 dan n sama dengan 4. Karena fungsi tidak mengembalikan nilai, return non, maka akan mencetak non di akhir. Jadi misalnya kita run, tadi sudah saya run ya hasilnya seperti ini. Ada nonnya juga. Karena fungsi tidak mengembalikan nilai. Jadi akan mencetak non di akhir. Nomor 2, Mawan gabut. Berarti soalnya itu Mawan sedang gabut dan ingin memainkan angka dari stok buah di tokonya. Dia penasaran apakah dua angka dalam daftar yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 100. Jadi itu sudah daftar stok buahnya sama dengan 15, 60, 35, 20, 10, 45, 25, 75, dan 50. Aturannya seperti ini. Jadi algoritmanya menggunakan brute force. Contoh outputnya seperti ini, pasangan angka yang jumlahnya 100 adalah 25 dan 75. Posisi mereka di indeks ke-6 dan ke-7. Catatan hanya tampilkan satu pasangan pertama yang ditemukan. Di seperti Jadi di sini sudah ada ini stok buahnya ya. Terus ini targetnya 100, target jumlah pasangan yang akan ingin dicari. Terus status false itu penanda apakah pasangan sudah ditemukan. Terus keranjang sama dengan kurung siku-siku dan indeks sama dengan kurung siku-siku itu untuk list kosong untuk menyimpan pasangan yang jumlahnya 100 dan indeksnya. Itu kan sudah seperti yang saya jelaskan, stok ini, daftar stok buah dan lain-lain. If
status false itu jika belum ditemukan pasangannya. For in range dan yang ini itu iterasi setiap elemen i. Kalau yang ini itu iterasi elemen sebelumnya j kurang dari i. Ya, jadi seperti ini. Terus buat yang if x sama dengan 100 itu jika jumlahnya 100 simpan ke keranjang dan indeksnya. Status ini itu untuk ubah statusnya. Jadi entah false, entah true, seperti apa nanti. Seperti itu. Dan ini untuk memanggil, ya, jadi jika kita kan hasilnya pasangan angka 100 di indeks 75 dan 25, itu pasangan 7 dan 6. Ya, berikutnya harus ya kebalik lah. Tapi ya berikutnya mirip lah, 25 dan 75. Seperti itu. Nomor 3, pertama adalah utama. Deskripsi soal sebuah array dua dimensi dengan bilangan x, y. Jadi tugasnya itu mengumpulkan array tersebut berdasarkan elemen pertama x dari setiap pasangan menggunakan algoritma selection sort. Jadi ini gunakan algoritma selection sort, tidak menggunakan sort atau sorted. Berdasarkan elemen pertama, cetak hasil array telah terturut. Data awal seperti ini. Di data awalnya yaitu sama seperti yang di sini. For e value e in an enumerate R. Jadi itu untuk melakukan iterasi dari elemen pertama hingga akhir ada R. Gunakan enumerate agar tahu indeks keberapa i-nya. Terus buat yang if i sama dengan 0 itu untuk langsung lanjut ke elemen berikutnya. Jika i sama dengan 0 karena tidak perlu menyantir satu elemen pertama. Jadi current elemenmu itu untuk ambil elemen saat ini dan mulai membandingkan ke belakangnya. Kalau yang while C ini sampai ini itu jika ukuran elemen lebih kecil dari elemen sebelumnya. Jadi nanti geser elemen sebelumnya ke depan, lanjutkan sampai menemukan posisi yang tepat. Terus untuk R, J plus 1 sama dengan ukuran elemen itu untuk menempatkan ukuran elemen di posisi yang benar nanti. Untuk print R itu yang memanggil. Printnya nanti kalau misalnya ini programnya benar dan berjalan. Jadi dari apa saja. Jadi for i value itu loop untuk insertion in- insertion insertion itu sort. Terus current elemen R ini itu untuk ambil elemen. Jangan continue dulu, kalau continue untuk elemen pertama. Jadi eh, ini for i value itu untuk loop untuk insertion sort. Terus nanti itu di continue itu elemen pertama tidak perlu dibandingkan. Untuk current elemen ini, jadi itu ambil elemen yang sedang dicek. J sama dengan I kurang min 1 itu mulai dari elemen sebelumnya. Kalau while itu elemen-elemen yang lebih besar ke kanan. Yang ya. Kalau yang if current elemen itu jika sudah ada pada posisi yang benar, nanti berhenti.
di break gitu ya. Untuk yang ini RJ plus 1 sama dengan RJ itu geser elemen ke kanan. Yang ini itu geser elemen ke letakkan elemen di posisi yang benar. Kalau print itu cetak hasil akhir setelah sorting. Jadi kalau misalnya di run ya hasilnya ini 0,3, 0,9, 1,1 sesuai dengan yang diminta. Untuk lokasi kristal legendaris, deskripsi soalnya seperti itu. Dibaca, tugasnya itu terima N sudah diurutkan secara menaik, filter hanya lokasi dengan indeks liputan 3 atau 5. Format inputnya seperti ini. Garis pertama bilangan bulat N dan jumlah total lokasi dan lain-lain. Serta contoh inputnya seperti ini. Contoh outputnya seperti penjelasan, indeks legendaris 0,3569. Jadi ini seperti ini. Kodenya seperti itu. Jadi angka 12, 18, 24, 31, 45, 50, 63, 72, 85, 93, terus cari 50, langkah itu angka list data utama. Cari itu nilai yang ingin dicari dari list legendarisnya. Indeks itu untuk menyimpan indeks legendaris kelipatan 3 atau 5. Kalau legend itu nilai dari indeks legendaris. Status itu penanda apakah nilai itu ditemukan. Ya. Susah. Nah, kalau nilainya kan posisi dalam list legendarisnya jika ditemukan itu nilai. For range length angka if nah yang itu salah. Yang itu untuk hanya mengambil indeks i jika i adalah kelipatan 3 atau 5. Jadi contoh i itu kayak 0,3569. Hasilnya nanti jadi indeks hasilnya itu jadi kalau misalnya pakai contoh 0,3, 0,5,69 itu indeksnya 0,3569, legendnya itu 12, 31, 50, 63, 69. Nah, seperti ini indeks legendarisnya. Terus kalau for in range, terus nilai itu untuk cek apakah cari 50 ada dalam legend. Jika iya, set statusnya true dan simpan posisi i ke nilai. Jadi kalau if ini itu untuk tampilkan hasil pencariannya nanti. Jadi kalau print yang ini itu untuk tampilkan indeks dari nilai legendarisnya. Jadi kalau yang print yang ini untuk tampilkan indeks dan nilai legendaris, kalau yang ini itu untuk tampilkan hasil pencariannya nanti. Kalau misalnya di run, itu indeksnya seperti ini. 0 legendaris, indeks legendaris 0,3569, 12. Jadi sesuai dengan output yang diminta. Indeks legendaris kedua. Planet Titan. Ya, ancaman planet Titan. Deskripsi soalnya seperti di planet Titan, paranormal melakukan sistem radar kuno, bla bla bla, dan lain-lain. Setiap objek memiliki skor ancaman antara 0 hingga 1000. Berarti kalau sudah skor ancaman nih medshot kalau tidak salah. Ya, betul medshot. Antara 0 hingga 1000, namun karena sistem radar sudah tua, jambul sinyal rusak dan skor bernilai negatif atau lebih dari 1000.
Ukurannya seperti itu. Maaf sebentar. Format inputnya seperti itu. Baris pertama integer, sebuah integer r. Untuk input 12 ini dan lain-lain. Nah, untuk programnya kodenya seperti ini. Jadi def MSRI itu adalah fungsi untuk implementasi rekursif dari algoritma merge sort seperti divide, itu pembagi array menjadi dua bagian, terus convert untuk mengurutkan masing-masing bagian, combine itu menggabungkan bagian yang sudah diurutkan. Jadi untuk if n kurang dari dua return array itu basis rekursi jika panjang array kurang dari dua, jadi langsung kembalikan sudah terurut. Kalau misalnya yang mid, mid, mid left, nah itu untuk memecah array menjadi dua bagian kiri dan kanan. Seperti yang tadi di rekursi itu kan, rekursif dari algoritma merge itu kan ada apa? Divide itu membagi array menjadi dua bagian. Di ada nanti ada ini juga mas left dan right itu rekursi menjadi dua bagian. Kita lanjut ke while i, itu proses merge dua list yang sudah diurutkan. Nanti bandingkan elemen dari left dan right masuk ke array secara terurut. Jika masih ada sisa di left atau right, kanan atau kiri, nanti tambahkan ke array. Itu sudah masuk dalam E4 sih. Nah, itu sudah masuk dalam sini semua. Nah, kalau misalnya hasil ini, gimana? Hasilnya sampai event itu data hasil kumpulan skor ancamannya. Jadi data di filter agar hanya bisa nilai antara 0 sampai 1000 yang dimasukkan ke hasil filter. Nah, jadi hasilnya nanti jika di run seperti ini. Kita yang telah difilter 34897321 2. Kita dirutkan dari yang terkecil ke besar, dari kiri ke kanan 2 21 34 9. Skor tertingginya itu yaitu 29. Jadi untuk eh, print MS hasil, MS hasil filter itu untuk memanggil fungsi MS untuk mengurutkan hasil filternya. Kalau print skor ancaman tertinggi ya itu karena sudah terurut naik maka elemen terakhir adalah yang tertingginya seperti itu. Ya, segitu saja penjelasan dari soal ini dari saya. Kurang, kalau misalnya kurang bisa dipahami mohon maaf karena saya juga belajar juga sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.